Halo Cancer, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, bahagia selalu, apapun yang kamu harapkan atau inginkan segera terwujud menjadi kenyataan ya. Oke, kali ini kita akan buat general reading ya, untuk membacakan pesan semesta buat kamu di bulan masuk Agustus ya. Oke, di bulan Agustus ya. Pesan semesta buat kamu di bulan Agustus ya. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua karena bacaan umum. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, coaching, ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, di sini kita akan tarik 3 kartu ya buat kamu dari tarotnya. Nanti kita juga ada dari oracle-nya ya, seperti biasa. Untuk kalian yang yang mengikuti channel ini udah lama ya, pasti tahu di sini setiap bulan kita akan bacakan pesan semesta buat kamu. Dan seperti bulan-bulan sebelumnya, kita akan tarik 3 kartu dari tarot ya untuk kamu. Dan ingat, ambil yang resonate saja ya. Gak resonate jangan dipaksa-paksain. Mungkin ini bukan energimu atau pesannya bukan ditujukan buat kamu. Oke. Cancer, pesan semesta di bulan Agustus ya buat kamu. Oke, di sini kita punya The Hermit. Aku ngeliat mungkin ada beberapa di antara kamu yang mungkin masih ada problem ya, mungkin ini bulan sebelumnya atau mungkin kalau bulan sebelumnya kamu masih ada problem ya, mungkin di bulan Agustus ini kamu masih tetap sama ya. Karena aku ngeliat di sini kayak Hermit ini kayak lebih ke kamu lagi sedang mencari jalan keluar gitu loh dari problem yang sedang kamu hadapi. Ya, jadi it's okay, tidak masalah. Ikuti aja bimbingan batin kamu ya. Akan selalu ada petunjuk di sini. Mungkin petunjuk itu juga bisa melalui orang lain ya yang akan ngebantu kamu. Kalau aku ngeliat di sini, kalau orang lain ini seseorang yang tidak kamu kenal ya. Mungkin kamu ketemu di jalan sama orang ini, tiba-tiba kamu ngobrol intens dengan orang ini. Mungkin dari orang ini kamu dapat sesuatu ya. Entah mungkin nasihat dari orang itu, ataupun kamu menemukan sesuatu insight baru atau pemahaman baru gitu loh dari cerita dengan orang itu gitu ya. Seperti itu. Dan aku juga merasa di sini untuk beberapa orang mungkin kamu masih dalam fase menyendiri ya. Di Agustus ini aku ngeliat kamu mungkin lebih banyak menyendiri untuk beberapa orang karena kamu mungkin masih dalam kondisi juggling, bingung tentang sesuatu hal. Bisa ini tentang menentukan arah hidup kamu, atau memang kamu masih butuh proses dalam memproses emosi kamu atau healingnya kamu. Karena ini aku lihat kayak kamu ini kayak lebih ke introspeksi, refleksi diri kayak gitu loh. Ya, jadi ada problem yang memang harus kamu selesaikan di sini. Ya. Ini problemnya ya dalam niatnya kamu gitu loh ya. Kamu mencoba untuk masuk ke dalam atau menyelam ke dalam diri kamu, karena seperti yang ngomong tadi, ini bisa kaitannya dengan kamu bingung menentukan arah hidup kamu, bisa ya kemana selanjutnya, kamu mau ngapain, gimana kayak gitu loh. Ini kayak semacam proses gitu loh, pencarian gitu. Oke. Pencarian makna ya. Kamu akan banyak memahami sesuatu nanti ya. Kemudian kita lihat lagi, iya kan, ada Five of Pentacles di sini. Iya, ada yang masih ini ya, masih harus memproses mental kamu ya, emosi. Ada kaitannya dengan emosional atau mental di sini, healing ya, yang perlu kamu hadapi di sini. Dan di fase-fase seperti ini, kamu nggak usah merasa sendiri, karena Hermit ini juga menandakan bahwa mungkin kamu ngerasa kayak seolah-olah orang-orang di sekitar kamu itu tidak memahami kamu ya, atau tak ada satupun orang yang bisa memahami atau mengerti kamu gitu. Kamu kayak ngerasa sendiri, kamu kayak ngerasa nggak punya siapa-siapa, padahal di dekat kamu itu mungkin kamu tinggal dengan keluarga kamu sendiri, atau mungkin kamu juga biasanya juga
sering dengan teman-teman kamu gitu ya, tapi entah kenapa ini rasanya beda banget gitu loh. Ya, kali ini tuh rasanya beda banget gitu. Dan untuk beberapa orang di sini hati-hati ya dengan kesehatan kamu gitu, apalagi di sini memasuki bulan musim apa ya, semi ya, dingin gitu ya. Aku merasa dengan adanya dua kartu ini, aku melihat juga ada energi kedinginan ya. Jadi hati-hati dengan kesehatan kamu karena cuaca dingin ya. Perhatikan kalau malam ya, pokoknya jaga kesehatan lah ya, pakai baju tebal, terutama kamu yang di sini tinggal di lingkungan dingin ya. Contoh mungkin kamu di pegunungan atau di puncak gitu. Ini kayaknya memang ada apa ya, cuaca yang naik gitu ya, dinginnya itu naik gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu ya. Dan perhatikan kalau keluar rumah kayak gitu juga ya, terutama kalau kamu keluar malam ya, yang suka keluar malam gitu, nggak suka keluar siang gitu, karena biasanya aku ngeliat dari kedua kartu ini memang untuk beberapa di antara kamu ini tipe orang yang introvert gitu ya, orangnya tertutup atau introvert gitu. Biasanya orang introvert itu keluarnya itu nggak siang gitu, biasanya keluarnya tuh malam, nggak dilihat orang gitu ya, seperti itu gitu. Kalau nggak introvert ya, ada sisi kamu yang introvert tapi nggak introvert banget gitu ya. Misalkan nih, kamu tinggal di lingkungan orang-orang yang toksik ya, suka gosip, suka ngomong gini, ngomong gitu, istilahnya kayak gitu. Dan untuk menghindari ya hal-hal seperti itu gitu ya, jadi kamu harus keluarnya mungkin kamu nggak siang gitu, karena kamu nggak ingin dilihat orang, ataupun orang itu nggak suka memandang kamu kayak gitu misalnya ya, bisa juga seperti itu. Jadi sesuaikan aja. Dan untuk beberapa orang aku ngerasa di sini kamu mungkin akan mengalami ini ya, masalah finansial ya, keuangan gitu. Kalau di bulan sebelumnya ya, bulan Juli mungkin kamu sudah mengalami, berarti di bulan Agustus ini mungkin kondisi kamu masih sama ya. Tapi it's okay, kamu nggak perlu apa istilahnya, nggak perlu khawatir gitu ya, karena setiap fase itu mengalami perubahan gitu ya. Jadi kalau susah itu nggak mungkin susah terus gitu ya, kalau senang itu ya mungkin nggak harus senang terus gitu ya. Jadi kayak ada kayak semacam siklus lah ya, naik turunnya kehidupan itu sudah pasti ya gitu loh ya, karena itu sudah bagian dari siklus ya, alami gitu loh istilahnya tuh seperti itu ya. Jadi nggak usah khawatir, jalani aja, jangan menyerah ya. Kondisi apapun yang sedang kamu alami, jangan pernah menyerah ya. Selama kamu masih punya harapan, harapan itu masih ada gitu. Oke. Dan di fase-fase seperti ini, jangan gengsi ya, jangan takut atau jangan gengsi untuk minta bantuan sama seseorang. Kalau kamu yang butuh banget gitu ya, itu ya terimalah bantuan dari orang lain ya, jangan gengsi lah gitu. Karena kadang-kadang di posisi tertentu itu gengsi itu nggak berlaku lagi gitu loh, selagi masih bisa gitu ya, ibaratnya nggak terlalu merendahkan harga diri, istilahnya tuh kayak gitu ya. Contohnya nih yaitu ya, minta bantuan sama seseorang atau menerima bantuan dari seseorang ya. Kalau memang kamu benar-benar membutuhkan ya, itu harus dibuang ya, gengsinya harus dibuang gitu loh. Toh kamu juga tidak pernah selalu lah, katakanlah seperti itu, tidak pernah selalu minta bantuan orang ya, kayak gitu. Oke. Ini kamu butuh dukungan banget ya. Bisa ini memang dari segi finansial, faktor finansial, tapi bisa juga ini mungkin secara mental ya. Kamu memang lagi dalam situasi apa istilahnya, transformasi diri, bisa ya, kayak ada perubahan di dalam diri kamu. Karena di sebelahnya aku juga ngerasa ada The Hermit yang merasa sendiri, di sini juga kayak ngerasa terabaikan atau kayak kehilangan rumah atau tempat tujuan seperti itu. Biasanya ini adalah perjalanan masuk ke dalam diri kayak gitu. Oke, jadi sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat lagi di sini. Wow, Emperor di sini. Ya, di sini kendali penuh ya. Atas hidup kamu itu ada di tangan kamu kok. Ya, makanya tadi gue bilang kamu jangan menyerah di sini. Kamu harus bisa mengontrol apa ya? Segala sesuatu, maksudnya bukan mengontrol keadaan atau situasi, enggak ya, tapi kayak kamu mau kemana, kamu mengarah kemana, itu atas
kontrolnya itu ada di diri kamu sendiri kayak gitu loh. Ibaratnya ya, aku ibaratkan nih, kamu mau jalan ke kiri atau ke kanan. Nah, itu tuh kendali penuh tuh di dalam diri kamu sendiri kayak gitu loh. Jadi kamu mau ngapain, mau buat apa, mau gimana, itu kendali penuh ada di tangan kamu seperti itu. Ya, dan yang di luar kendali kamu itu lepaskan. Gitu ya. Contohnya nih, mungkin kamu ada penyesalan di sini karena ada rasa kehilangan. Ya, mungkin kamu kehilangan sesuatu dan ada penyesalan di situ. Nah, jangan berlarut-larut karena apa yang sudah terjadi ya terjadi. Nah, itu kan sesuatu yang di luar kendali kamu kan, di luar kontrol kamu ya. Nah, lepaskan yang itu, let go kayak gitu. Oke, lakukan apa yang bisa kamu lakukan dan syukuri apa yang masih ada kayak gitu. Dan di sini aku juga merasa Emperor ini bicara tentang nah, ego ya. Lagi-lagi ego di sini. Ego, big ego, gengsi kamu yang terlalu tinggi, tolong diturunkan ya. Kalau misalkan kamu bener-bener banget membutuhkan seseorang ya, coba kamu minta bantuan ya. Pengen curhat misalkan nggak ada tempat curhat atau memang ingin curhat lah katakanlah seperti itu. Ya udah curhat aja gitu, kamu memang punya masalah ini, punya problem ini gitu. Kalau kamu nggak bisa ke sembarang orang ya, misalkan kamu nggak bisa ke orang terdekat kamu, teman atau saudara kamu, coba cari orang yang bisa ya. Contohnya nih, nah curhat sama kakak ya, di situ ada nomornya di profil, kamu bisa cek. Oke. Seperti itu, karena kadang-kadang ada beberapa orang itu dia akan lebih bisa open ya dengan orang yang mungkin tidak dia kenal gitu. Ya contohnya aku dengan kamu itu kan tidak kenal ya, tidak tahu orangnya, tidak tahu tempatnya. Nah, itu kadang-kadang tuh jauh lebih senang gitu karena apa ya? Ada sesuatu lah ya, ada kaitannya dengan psikologi. Nanti kamu cari sendiri apa gitu ya. Pokoknya ada kaitannya dengan itu. Jadi seseorang itu tuh terkadang memang nggak bisa cerita, entah itu ke teman dekat dia atau ke keluarga dia, itu kadang ada yang nggak bisa. Tapi dia lebih open sama orang lain gitu ya. Contohnya mungkin ke konselor, ke ya mungkin kamu cari healer, tarot leader, nah istilahnya tuh kayak gitu. Ada beberapa orang yang seperti itu. Ya, kalau memang kamu orang seperti itu, karena di sini juga ada ego yang sangat tinggi gitu loh. Biasanya ada yang begitu gitu ya. Orang yang egonya tinggi tuh biasanya kadang-kadang ada yang begitu gitu. Karena apa? Jaga muka gitu loh. Image muka gitu. Ya. Seperti itu. Ya. Oke. Untuk beberapa orang aku merasa ada kestabilan, nggak semua ya, beberapa aja. Di sini ada stabilitas, jadi mungkin di posisi karir atau kerjaan kamu sudah ini ya, sudah cukup stabil di situ. Oke. Jadi tidak ada masalah ya, tapi sesuaikan aja ya mana yang resonate buat kamu. Kemudian di sini aku akan tarik satu kartu, mungkin ini menjadi jawabannya. Yes or no, ya atau tidak, apa pertanyaan kamu di sini? Aku akan tarik satu kartu buat kamu ya. Atau mungkin ini akan menjadi saran, pesan, nasihat untuk situasi dan kondisi kamu. Oke, kalau ini ya, kalau kamu yang memang benar-benar masih dalam kondisi kena mental ya, ini tolong ya, perhatikan emosi kamu. Jadi jangan ketemu orang yang sekiranya mencampur adukan emosi kamu ya, yang bikin kamu emosi, yang bikin kamu menguras energi, menguras air mata, hindari seperti itu. Karena untuk healing, untuk menjadi diri kamu merasa lebih baik gitu ya, itu kamu juga perlu mengontrol ya, mengendalikan siapa yang kamu temui, siapa yang bisa kamu gauli ya, atau bergaul kayak gitu ya. Jadi kamu harus bisa pilih-pilih seperti itu. Oke, di sini ada choose a new directions ya. Ini tentang arah baru, ya, arah baru atau jalan baru. Jadi sepertinya situasi kamu ini memang mengharuskan kamu ya untuk membuat sesuatu hal yang baru, kayak mengarahkan kamu tuh ke sesuatu hal yang baru gitu, atau jalan baru gitu. Ibaratnya nih gini. Aku contohkan nih gini, mungkin harapan atau impian kamu yang lama itu tidak bisa terjadi ya, atau katakanlah nggak jadi kenyataan, atau katakanlah kamu merasa gagal, kamu merasa hancur gitu ya.
Nah, karena itu bukan di situ. Itu kayak ibarat jalan tuh ditutup gitu loh. Kamu harus harus membuka jalan baru gitu ya. Kayak gitu. Kayak kamu tuh diarahkan ke jalan baru, ke sesuatu yang baru. Aku contohkan lagi gini. Misalkan kamu itu selesai dengan kerjaan kamu, entah kerjaan kamu itu bangkrut ya, ataupun kamu dikeluarin di kerjaan, atau memang kamu berhenti ya, berhenti ini memang diberhentikan, atau mungkin memang kontrak kamu habis dan kamu tidak disambung lagi misalkan. Nah, ibaratnya kayak gitu. Nah, ini mungkin menjadi down banget ya buat diri kamu gitu. Ya, karena di sini ada rasa kehilangan gitu ya. Kayak ada rasa ya pokoknya kehilangan lah ya. Ada penderitaan gitu ya, kayak ada sesuatu derita yang kamu rasakan. Nah, disinilah itu memang kamu udah nggak bisa di situ gitu loh, kayak ibarat jalan kamu di situ itu udah ditutup gitu loh ya. Jadi ini kayak ada pintu yang terbuka lagi gitu loh ya, ini arah baru. Jadi kamu harus membuat ibaratnya tuh kayak ya pokoknya ada jalan baru gitu loh ya. Dan ini juga menandakan bahwa kamu yang selesai dengan masa lalu harus menatap ke depan gitu. Kamu mulai membuat rencana atau planning untuk hidup kamu ke depan apa gitu loh ya, mulai dari awal lagi seperti itu ya. Jadi fokus kamu tuh harus ke depan, ke masa depan, bukan ke masa lalu lagi. Nah, kayak gitu. Kemudian kita lihat lagi dari asmara kamu yang single di sini. Oke, untuk beberapa orang, kalau kamu ini sudah berada di langkah awal, perjalanan awal, aku contohkan nih gini. Mungkin kamu memulai usaha bisnis sendiri, aku contohkan kayak gitu. Nah, ini sepertinya kamu sudah berada di jalan yang tepat gitu loh ya. Lanjutkan saja gitu loh ya. Apa yang sudah ada di jalan kamu saat ini, atau sesuatu yang sudah kamu jalani saat ini, katakanlah seperti itu ya, jalannya atau kerjakan saat ini. Nah, lanjutkan aja gitu loh. Karena kamu sudah berada di jalur yang tepat gitu, kayak jalur yang terbuka gitu loh. Ya, seperti itu. Dan yang lain mulailah langkah awal ya. Kamu nggak perlu, untuk beberapa orang tuh kamu nggak perlu bagaimana hasilnya nanti, yang penting kamu berani membuat langkah kayak gitu loh, ibaratnya seperti itu. Oke, untuk asmara di sini pesannya apa buat kamu? Single dulu. Yes, aku merasa kamu mungkin putus ya dari pasangan kamu, hubungan kamu berakhir di sini ya. Kalau belum, mungkin di Agustus ini akan mengalami perpisahan sama pasangan kamu. Ya, apa istilahnya ya? Aku bukan menakut-nakuti kamu, cuman di sini memang dibilangnya gitu ya, ada separation, ada pemisahan ya. Kalau kamu yang nggak menginginkan, mudah-mudahan nggak terjadi ya. Tapi kalau yang terjadi, kamu harus tahu bahwa ya seperti yang bilang tadi di sini, kayak ada satu pintu tertutup gitu loh istilahnya. Mungkin kamu dengan dia udah selesai gitu loh. Ya mungkin ibaratnya kayak takdir kamu dengan dia mungkin udah selesai, atau karma kamu dengan dia sudah selesai kayak gitu. Dan akan terbuka jalan baru buat kamu istilahnya gitu. Jadi jangan terlalu meratapi atau menyesal yang terlalu dalam gitu. Karena setiap kejadian itu pasti ada pesan yang ingin disampaikan, atau pelajaran yang ingin yang harus kamu pelajari ya, pelajaran yang harus kamu pelajari kayak gitu ya. Ada pemisahan di sini, mungkin ya aku contohkan, dia bukan terbaik buat kamu, ataupun mungkin hubungan ya bukan terbaik lah ya, salah satunya juga bukan terbaik itu salah satu contohnya juga ya, mungkin toksik orangnya ya, mungkin dia punya apa istilahnya kebiasaan yang tidak sehat gitu ya. Seperti itu contohnya nih, mungkin dia suka selingkuh, mungkin dia suka nipu kamu, mungkin kamu dengan dia selalu sering saja berantem ya, dan itu terus berulang hal yang sama ya. Jadi kamu harus bisa melihat itu gitu loh. Oke, seperti itu. Jadi harus merelakan, di sini ada surprising. Oke. Karena ini untuk yang single ya, jadi pemisahan saya present berarti memang kamu akan menjadi single di sini untuk beberapa orang. Tapi untuk beberapa orang mungkin ini sudah terjadi di bulan Juli, energi
kesedihan mungkin masih kamu rasakan di bulan Agustus gitu ya. Mungkin kamu masih merasa kayak ya pokoknya galau-galau gitu ya, kayak merasa kok dia nggak menghargai aku ya, aku tuh udah berkorban begini begini begini, nah istilahnya tuh kayak gitu. Kamu kayak masih ada penyesalan atau kayak masih meratapi kehilangan kayak gitu loh. Oke, nah di sini kamu perlu pahami emosi perasaan kamu gitu ya. Fokus sama sembuh dulu, jangan mencari seseorang yang baru dulu gitu. Oke. Kita lihat lagi untuk yang berpasangan. Karena kamu belum siap ya secara mental ataupun secara perasaan, kamu belum siap untuk orang baru gitu. Kamu masih mengalami rasa-rasa kehilangan gitu ya, atau kayak penyesalan gitu ya. Yang berpasangan di sini. Oke, yang berpasangan di sini ada retreat ya. Aku melihat untuk yang berpasangan mungkin ada beberapa orang yang mungkin kamu akan mengambil jeda atau jarak dengan pasangan kamu. Ada konflik ya, problem. Tapi aku lihat di sini ini justru sesuatu hal yang bagus ya buat kamu, karena akan membuat kamu itu dapat memahami gitu loh, apa yang sebenarnya benar-benar kamu maukan. Begitu juga dengan pasangan. Jadi memang butuh waktu untuk kalian berjeda dulu gitu sebelum kamu dapat menyelesaikan konflik yang ada ya, baik di dalam hubungan maupun dengan diri kalian masing-masing, seperti itu. Oke, dan untuk beberapa orang di sini aku melihat mungkin ada fase di mana kamu akan menarik diri dari dunia luar ya, atau dari aktivitas luar, dari pekerjaan atau apapun, dan kalian mungkin akan menikmati momen waktu berdua gitu ya. Entah kamu liburan bareng di sini, tapi liburan di sini bukan liburan yang jauh ya. Aku lihat cuman menghabiskan waktu berdua gitu loh. Ini nggak harus liburan keluar jalan kemana gitu ya, tapi bisa juga mungkin kamu cuman di rumah doang menikmati waktu berduaan gitu loh. Ya yang jelas pokoknya nggak ada aktivitas apapun gitu loh. Kamu mungkin kayak ya meluangkan waktu lah dengan pasangan untuk berduaan, seperti itu ya. Bisa vice versa, bisa pasangan kamu yang ngajak kamu, bisa kamu yang ngajak pasangan, atau memang ini kalian keinginan dua-duanya gitu loh. Kayak ada momen dimana kamu memang ingin menarik diri gitu loh dari aktivitas luar atau dunia luar dan lebih fokus sama pasangan gitu ya, atau berduaan dengan pasangan bisa, atau fokus dengan pasangan juga bisa gitu loh. Ya karena gini, berduaan dengan fokus sama pasangan itu di sini ada dua perbedaan ya. Fokus sama pasangan yang dimana ya memang berduaan tapi perhatiannya full gitu ya. Aku contohnya kalau kamu sudah menikah, nah di sini kayak akan memberikan perhatian yang lebih kayak gitu ya. Terlepas kamu itu mungkin liburan di saat kalian liburan atau enggak gitu ya. Tapi kalau yang kalian tidak menikah, mungkin ya seperti yang bilang tadi ya, menikmati waktu berdua gitu. Karena selama ini mungkin kamu sibuk kerja, pasangan kamu sibuk kerja, kemudian kalian gak ada waktu untuk berdua, untuk jalan bareng atau untuk dating ya, kayak gitu istilahnya ya, seperti itu. Dan ini kayak kalian memang sepakat untuk berduaan gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Ambil yang resonate aja, dan kalau nggak paham ambil poin pentingnya bisa kamu pahami, dan kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih, sampai jumpa.